sebagai ayah dan nenek. Saya Nazira Hasana berperan sebagai bawang putih. Saya Tiara Alfia sebagai bawang merah. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah yang merupakan seorang pedagang, ibu dan seorang anak gadis yang cantik dan baik hati bernama Bawang Putih. Mereka hidup bahagia hingga saat sang ibu mengalami sakit keras dan membuatnya harus pergi untuk selamanya. Bawang putih, ingat baik pesan-pesan ibu nak. Bawang putih, ibu ingin setelah ibu pergi nanti, kamu tetap menjadi anak yang patuh kepada ayahmu. Tetaplah menjadi anak yang baik dan sopan santun kepada semua orang nak. Semoga saat kamu dewasa nanti, kamu menikah dengan laki-laki yang baik nak. Ibu selalu mendoakanmu nak. Ibu jangan bicara begitu. Ibu akan tetap bersama kami hingga aku besar nanti dan akan menikah ibu. Ibu juga menginginkannya nak, tapi ibu tidak bisa. Maafkan ibu. Ibu jangan tinggalkan kami ibu. Aku ingin bersama ibu. Ayah, ibu pergi. Nah, ibu sudah pergi. Dia sudah tenang di sana. Nak sudah bebas dari sakitnya. Pemakaman pun telah dilakukan dan sekitar berlalu. Namun, kesedihan masih begitu tampak di dalam wajah ayah dan anak itu. Nah, ayah akan sudah seminggu berlalu, kita bekerja juga dari baik-baiknya. Ayah akan segera pulang. Ya. Perasaan Bawang Putih terus dibalut rasa sedih akan kehilangan ibunya. Hal ini membuat ibu dari Bawang Merah yang merupakan seorang janda merasa kasih kepadanya. Ia sering mendatangi rumah Bawang Putih setiap kali ayah Bawang Putih pergi berdagang. Ia datang untuk membantu Bawang Putih mengerjakan pekerjaan rumah atau sekedar menemaninya saja. Nak, Bapak tidak boleh lelah di sini. Sini loh ibu bantu. Terima kasih Bu Alsa yang selalu membantu kita. Kamu jangan berkata seperti itu. Kita kan tetangga, jadi harus saling membantu. Bawang Merah juga selalu ingin bersamamu agar kamu tidak kesepian. Kalian emang keluarga yang baik. Keesokan harinya, Ayah, sebelum ayah berangkat, aku ingin berbicara dengan kami sebentar. Ya, tunggu bicara. Ayah, tahukah ayah bahwa ibu Bawang Merah selalu membantuku dan mengerjakan semua pekerjaan, dan ibu Bawang Merah selalu mengajakku bermain. Bukankah mereka keluarga yang baik, ayah? Ya, ayah tahu mereka adalah yang baik. Aku selalu ingin memiliki ibu sebagai ibu Bawang Putih, ibu Bawang Merah, dan saudara seperti ibu Bawang Merah, ayah. Baiklah, akan ayah pertimbangkan. ayah Bawang Putih terus memikirkan keinginan putrinya itu. Ia merasa Bawang Putih perlu memiliki keluarga kembali agar ia tidak kesepian. Hingga tiba hari ayah Bawang Putih menikahi ibu Bawang Merah, dan mereka pun tinggal dalam satu rumah. Bawang Putih terus memikirkan keinginan anaknya ini. Ia merasa
ibu agar ia tidak kesepian. Hingga tiba hari ayah menikahi ibu bawang merah. Mereka pun tinggal dalam satu rumah. Bawang putih! Sini kamu! Apa yang kamu lakukan? Kamu masih saja membereskan meja ini. Padahal dari tadi ayahmu sudah pergi kerja. Sarapannya sudah selesai dari tadi. Mengapa masih berantakan? Maafkan aku ibu, tadi aku habis mandi, tidak sempat membersihkan meja ini. Ah, dasar malas, alasan saja kamu kisahnya. Bawang putih baru mengetahui sifat asli sang ibu tiri dan saudara tirinya. Ia kerap mendapat penyiksaan dan selalu diberi pekerjaan yang berat setiap hari. Kali ayahnya berangkat untuk berdagang. Tak lama setelah pernikahan kedua orang tuanya itu, ayah bawang putih mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tinggallah bawang putih tanpa ayah dan ibu kandung di sisinya. Namun, ia terus mematuhi peraturan ibu tiri dan saudara tirinya dengan harapan mereka akan menyayangi dengan tulus. Pagi ini seperti biasa, bawang putih mendapat tugas mencuci pakaian di sungai. Ia begitu semangat mencuci pakaian hingga tanpa sadar salah satu pakaian ibunya hanyut. Ketika hendak pulang, ia baru menyadari bahwa jumlah pakaian ibunya berkurang. Celaka, apa yang harus aku lakukan? Ia pun berusaha menyusuri sungai dan berharap pakaian itu dapat ditemukan, namun tidak berhasil. Mana ya? Aduh, tidak ketemu. Udah. Ini pakaiannya. Kok hanya ini? Mana selendang ibu yang lain? Maaf Bu, tadi hanyut. Dasar ceroboh! Cari sampai ketemu. Kalau tidak ketemu, kamu tidak boleh pulang ke rumah. Bawang putih berusaha menyusuri sungai sementara matahari mulai tenggelam perlahan. Ketika perjalanan, ia menjumpai seorang paman tengah memandikan kerbaunya. Bawang putih menanyakan perihal pakaian ibunya yang hanyut dan sang paman menyuruhnya untuk segera pergi ke arah pakaian yang hanyut itu. Bawang putih segera bergegas menuju arah yang ditunjukkan oleh sang paman. Langit semakin gelap, namun pakaian sang ibu tetap tidak dapat ditemukan. Bawang putih melihat lampu yang menyala di sebuah gubuk dan ia memutuskan untuk menumpang sejenak di sana. Permisi, Nek. Ya, siapa? Saya bawang putih. Saya ingin mencari pakaian ibu saya yang hanyut, tapi cuaca tampak gelap. Apakah saya boleh menginap di sini, Nek? Apakah setelah berwarna merah? Iya, Nek, benar. Ya, sayang sekali, padahal aku sangat menyukainya. Oke lah, aku akan memberinya, tapi dia kasih satu syarat kalau kau harus tinggal bersama aku dan membersihkan rumahku selama 1 minggu. Bawang putih merasa nenek tersebut kesepian di rumahnya. Akhirnya, ia pun menyetujui persyaratan itu. 1 minggu berlalu. Nah, kau bersama ibu di sini. Kau sangat najib membantuku. Kau boleh mengambil pakaian ibumu. Dan sebagai tanda terima kasih benar, aku memberikan hadiah itu sebuah lagu. Ambillah lagu itu. Tidak perlu, Nek. Saya hanya membutuhkan pakaian ibu saya. Terima kasih, Nek. Tidak apa, ambillah.
Lalu ia ke dapur untuk memotong labu tersebut. Ia pun terkejut melihat isi labu tersebut dan berteriak. Ibu, lihat ini, Ibu. Berisik banget sih bang Putih, udah kagetan aja sih. Ibu, maaf Ibu, maaf aku kaget melihat ini banyak perhiasan. Wah, Bang Putih, kenapa kamu bisa melakukan ini? Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan padaku. Pada saat aku mencari itu pakaian ibu yang hanyut, aku menemukan gubuk di pinggir sungai. Saat aku ingin menginap di sana, nenek-nenek itu bilang kepadaku untuk menemaninya selama 1 pekan. Saat aku ingin pulang, dia memberiku labu ini. Terus kamu ambil? Wah, dia hebat sekali. Hai, Ini bukan anak muda. anakku. Iya, sepertinya kamu harus seperti dia. Baik, tidak. Siap, Kak. Wah, kau harus melakukan yang sama seperti dia putri cantikku bawang merah. Cuma gampang Bu, serahkan semua kepada aku. Mereka tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, bawang merah menjalankan rencana seperti yang telah ia buat bersama ibunya. Ia berpura-pura kehilangan pakaian milik ibunya. Sewaktu mencuci di sungai, hingga sampailah ia di rumah sang nenek. Jadi izinkan aku untuk pulang ke rumah. Aku sudah tidak betah di sini. Baiklah. Tapi kan karena aku sudah sering di sini, seharusnya aku udah pulang itulah. Baiklah, silakan memilih sesuai hatimu. Jadi, makasih nenek. Sama-sama. Bawang merah mengambil labu yang berukuran besar dan lekas pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Sampainya di rumah, Ibu, lihat deh, labunya gede banget. Wah, anak pintar. Kamu makan yang paling pintar, paling cantik. Ayo kita buka. mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun sayang isinya adalah ular yang berbisa menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Jadi pesan moralnya itu jangan serakah terhadap sesuatu. Terus kita juga Terus selalu bersikap baik walaupun ke dalam ketidakbaik-baikan. Jangan memalas dengan sesuatu yang jahat, balas dengan kebaikan. Walau seseorang membalas kita dengan kejahatan, tetaplah menjalankan dengan kebaikan serta mengamanahkan sesuatu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum ya ana wa ya fatna wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Ya, salam masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Timun Mas dan Raksasa. Dan sekarang saya akan memperkenalkan peran dari saya di sini menjadi narator dan ini namanya Nama saya Fadia Nurul Fasiha menjadi Timun Suri. Nama saya Andrega Nubika menjadi raksasa. Nama saya Andrei Rizky, saya menjadi ibu. Nah, selamat Mari kita menyaksikan. mulai dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu yang tidak dikaruniai anak. Stop. Sudah lama saya tidak memiliki anak.
Saya sedih, tidak bisa punya anak. Sang ibu pun bertindak Lalu sang ibu pun bertindak dengan memohon kepada sang raksasa agar diberi anak dengan Lalu sang ibu pun menghampiri di kediamannya raksasa tersebut. Lalu sang ibu pun pergi ke hutan untuk mencari solusi gimana agar dia mendapat anak tersebut. Selama perjalanan, situ ia bingung. Lalu ia bertemu dengan seorang raksasa di depannya. Aduh, gimana ya punya anak udah tua. Aduh. Hahaha. Wahai ibu tua, aku sebenarnya tahu apa yang ingin kau dapatkan. Kamu ketawa ya? Tuh, 2, 3. Kamu tiba-tiba kamu siapa? Ya. Saya adalah raksasa yang ada di hutan ini sejak lama. Saya tahu masalah ibu tua ini. Bisakah Kamu menolong saya? Saya ingin memiliki anak. Karena saya kasihan padamu. Setelah mendengar penjelasan sang ibu, raksasa pun memberi 3 benih untuk ditanam olehnya dan memberi syarat. Ya. Tuh, 2, 3. Apa kau bisa memberiku anak? Ya, saya bisa memberimu anak. Tolonglah aku. Tanamlah bibit ini. Tapi ada satu syaratnya. Apa? Kau harus memberikan anak itu setelah anak itu berumur 17 tahun. Bisakah kau? Iya, bisa. Aku akan tagih janjimu. Setelah raksasa tersebut memberi benih-benihnya, sang ibu pun bersegera pergi ke gubuk untuk ditanam olehnya. Sebenarnya aku nggak yakin bakal dapet anak dari ginian, tapi ya udahlah, aku coba aja daripada nggak punya anak. Semoga jadi anak yang baik, nggak gede. Amin. Kalau Ya. tunggu aja jadi timun suri kan ada di sini. 1 tahun kemudian, ketika benih tersebut telah tumbuh dan menjadi timun suri yang besar, ibu pun segera mengambil dan memotong timun suri tersebut dengan rasa bahagia karena telah memiliki anak. Nah, Aku ingin mengecek apakah anakku sudah ada. Alhamdulillah ada, warna emas. Jadinya gini. Ya Allah, nak. Oh ini suaranya dong. Ya Allah. Ini kan coba dapat bayi deh. Terus apa lagi? Udah kan keluar kan? 17 tahun kemudian, Timun Mas pun tumbuh menjadi gadis yang anggun dan cantik. Dia dibesarkan oleh ibunya. Ya. Ya ampun nak. Yang merasa kamu udah gede banget. Udah 17 tahun. Astagfirullah, makin tua mak. Nggak rela rasanya mau ngasih ke ini raksasa. Jangan kok, jangan dikasih kok. Tapi harus gimana? Ibunya pun bahagia karena ia berhasil mengurusnya dengan baik. Tiba-tiba rasa khawatir pun muncul karena ia ingat perjanjian yang dulu disepakati dengan raksasa. Lalu ia memerintahkan kepada sang Timun Mas agar tidak keluar dari gubuknya. Aduh, gimana ini janjinya? Udah 17 tahun, gak terasa.
Timun Mas. Kamu di rumah aja ya, jangan keluar-keluar, banyak yang nggak suka. Siap. Emang kenapa mah nggak ada yang suka sama aku? Soalnya kamu banyak kekurangan. Apa kekurangan aku mah? Kamu lahir bukan dari perut, dari timun. Keesokan harinya, apa yang dikhawatirkan oleh ibunya kemarin tiba terjadi dan raksasa pun datang untuk menagih janjinya. Gimana Ya. kamu gak lari? Jangan lari-lari ya. Wahai Timun Mas, Ngapain? Ibu tua, saya ingin menagih janji yang dulu pernah kita sepakati. Sini serahkan Timun Mas kepadaku. Jangan, Timun Mas. Kau sekarang adalah milikku. Enggak, marilah Timun Mas. Kau akan menjadi milikku. Nah, ini ada 3 bubuk ajaib dari peninggalan bapakmu. Kamu gunakan ini ketika kamu bertarung melawan dia. Saya sudah melakukan. Timun Mas, Kamu lari lewat pintu belakang. sini Timun Mas. Timun Mas. Kau akan milikku. Ah, tidak, Timun Mas. Timun Mas. Timun Mas. Kau akan milikku. Timun Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Di sini kami akan menampilkan drama yang berjudul Putri Pohon Jambu. Sekarang memperkenalkan saya sebagai narator dan raja. Saya sebagai putri strawberry. Saya sebagai putri anggur. Saya sebagai putri merah. Saya sebagai putri jambu. Selamat menyaksikan. Di suatu kerajaan, di sebuah pulau antah berantah, hiduplah seorang raja yang memiliki 4 putri. Namun raja itu tidak memiliki permaisuri karena permaisuri telah meninggal ketika melahirkan putri terakhir. Suatu hari, raja mengumpulkan para putri-putrinya. Wahai putri jambu, tolong panggilkan kakak-kakakmu kemari. Baik raja. Wahai kakakku, cepatlah kemari. Banget sih. Nih, jadi gini, di sini raja mau ngasih tahu kalian kalau raja ada urusan bisnis ke kerajaan lain, kerajaan sebelah, jadi jauh. Jadi mungkin raja akan memakan waktu lama. Di sini kalian bertanggung jawab atas kerajaan ini. Kalian harus saling menjaga dan saling bekerja sama. Pokoknya kalian harus rukun. Siap raja. Nih, sekarang apa yang kalian mau dari perjalanan raja? Buat oleh-oleh atau apa gitu? Ayo, bilang. Aku ingin gaun yang mewah. Siap. Aku ingin pangeran tisu. Oke, siap. Ayah, aku menginginkan panah. Pada buat apa? Buat saya belajar membuat dengan normal. Oke, Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin ayah kembali bersama. baiklah. Itu emang baik banget. Oke, raja akan berangkat nanti sore ya. Semoga raja balik bersama. Enggak, aku tidak sudah. Oke. Setelah kepergian sang raja, sang putri jambu atau sang bungsu itu selalu diusik oleh kakak-kakaknya karena kakaknya tidak menyukainya.
dan kakak-kakaknya juga membenci dia. Kalian, kita malam ini ada pesta tahu di kerajaan sebelah. Iya. Kita harus datang. Ayo. Sepatu aku kotor nih. Sama tuh aku juga kotor. Ini juga kotor. Gimana? Kita untuk cuci dia jam aja. Iya. Udah kita punya sampai kemana? Putri Jambu, kamu ngapain di sini? Daripada di aja, mending cuciin sepatu aku. Ini juga nih. Malah dicuciin, malam ini aku. Tapi kan udah ada pelayan. Ya tapi kamu juga nggak guna di sini. Kita kan di sini saling bekerja sama, saling membantu. Tapi kenapa harus aku semuanya, Kak? Kamu kan nggak pergi ke pesta, kita harus siap-siap malam ini. Aku juga pengen ikut, tapi aku nggak ikut. Nggak ada ikut-ikutan. Pokoknya kamu hari ini dari sekarang bersih semua barang kita buat pergi ke pesta nanti. Pokoknya malam harus sudah siap semuanya. 3. Dan teh seperti itu. Semakin hari putri-putri atau kakak-kakaknya itu semakin benci sama Putri Jambu. Mereka benci banget sampai mereka ngerencanain sesuatu yang berakibat fatal. Udah nak mana? Mana sih? Bodas. Kesayangan ayah. Bodas. Kalian pasti Lepasin. yang tahu. Payahan. Pulau lah di payahan. Kayak aja Umpet kan. Sumput kan. Kayak si Putri Jambu sudah cari. Nyantas ya. sering yang aku pun apa ini kamu? Punten Kak, ini teh udah jadi. Sekarang kamu cariin kuda putih buat kita. Udah putih. Iya, kayak ibu saya. Astagfirullah. Sekarang kamu cari. Nggak tahu pokoknya harus kita. Tapi Kamu emang aku jadi Ayeuna. Jadi mereka merencanakan untuk menyuruh Putri Jambu untuk mencari kuda yang hilang. Padahal kudanya ini udah diumpetin gitu sama mereka. Itu supaya Putri Jambu pergi dari sana. Setelah beberapa hari kemudian, Bukan kita nggak tahu. yang kurang lebih 7 hari, raja pun pulang ke istana. Oke, setelah kepulangan raja telah membelikan banyak hadiah untuk kalian. Sudah raja simpan, kalian tinggal ambil di pelayan-pelayan ya. Tunggu dulu, mana Putri Jambu? Tahu. Kok gak tahu sih? Kemana? Bagaimana sih kalian ini sebagai kakak tidak menjaga adiknya? Dasar kalian ini. Bagaimana sih jadi saudara? Jujur, katakan di mana Putri Jambu? Cepat. Aja. Kita sebagai kakak-kakak, sebagai kakak Putri Jambu yang selalu bedakan kasih sayangnya karena kita tuh kalau memandang raja itu selalu lebih menyayangi dia daripada kita. Raja itu lebih memilih dia daripada kita. Jadi kita ngerasa suka manjain dia. iya, jadi kita tuh kayak merasa lebih dibedain sama dia raja. Jadi kita tuh selalu pengen disamain seperti dia raja, jangan dibeda-bedakan kita sama Karena dia. kita kesal, kita suruh dia buat cari kuda raja yang hilang. Kita Emang? bohongin dia. Emang kuda saya ya, Pak? Enggak, ada di kandang. Iya kan cuma mengupat kuda itu. Kalian ini keterlaluan ya. Kalau iri dengki tuh bilang, kalau sirik tuh bilang, kalau gak mampu tuh bilang aja. Mungkin aja bisa ngubah sifat atau mungkin bisa berubah. Kalian ini gimana sih? Kalau kenapa-napa sama Putri Jambu gimana? Oke, ya udah sekarang ayo kita cari sama pengawal-pengawal. Setelah itu
raja dan putri-putri yang lain pun mencari Putri Jambu dengan pengawal-pengawal yang sudah disebarluaskan ke segala penjuru. Sedangkan raja dan putri-putri yang lain sedang mencari di tengah hutan. Putri Jambu! Putri Jambu! Putri Jambu di mana? Jambu! Jambu! Jambu di mana, Jambu? Jambu, kamu di mana sih? Jambu! Jambu, di mana sih kamu? Putri Jambu! Putri Jambu di mana sih? Jambu, belum tahu. Sama tahu perkembangannya di mana kan? Emang nyusahin banget sih. Iya. Bikin kesel juga jadinya nyarinya. Jadi kita laporan ke raja aja. Ya udah. Sudah ketemu Putri Jambu. Gimana sih kalian? Udah nyari yang bener dong? Udah, kita udah keliling hutan ini tapi nggak ada. Udah, kita akan teruskan pencarian ini sampai ketemu. Oke. Beberapa bulan kemudian setelah pencarian, tapi Putri Jambu belum juga ditemukan. Lalu suatu hari raja melintasi hutan. Mana ini jambu? Pohon apa ini? Indah sekali. Saya tidak pernah melihat pohon ini di sini. Ada gubuk di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, saya mau bertanya, kok bisa ada pohon ini? Saya selalu lewat sini tapi dulu nggak ada pohon ini. Oh, jadi iya ceritanya. Waktu itu saya nemuin seorang wanita yang sedang sakit demam. Lalu saya membawa dia ke rumah saya, tapi dia sudah mati dan akhirnya saya kubur dia dan dia menjadi pohon jambu. Apakah itu Putri Jambu? Udah nih, terima kasih. Apakah kalian tahu? Ternyata Putri Jambu sudah meninggal dan menjadi pohon. Kalian melakukan hal yang benar-benar fatal. Oleh karena itu raja akan menghukum kalian dengan mengasingkan kalian selama 5 tahun. Kalian akan raja kirim ke negeri seberang untuk menimba ilmu. Baik raja. Kesimpulannya adalah jangan menyalahkan seseorang atas perbuatan yang dilakukan. Terus hilangkanlah sifat iri dan dengki terhadap seseorang. Selalu berbuat kebaikan walaupun selalu disakiti. Mengakui kesalahan yang diperbuat, terus setiap berbuat baik akan berbuah baik juga. Sekian dari kelompok kami. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Pastikan Please like dan like dan comment. Please like dan subscribe. Like dan comment, like and subscribe. Berikan komentar, berlangganan, dan sebarkan ke seluruh